warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ismaili. Saya ingin membahas manfaat perilaku mandiri dan akibat tidak memiliki sikap mandiri. Seseorang yang hidupnya terbiasa mandiri, dia akan mendapatkan hikmah atau keuntungan yang satu, menjadikan kita lebih percaya diri. Dua, dapat memanfaatkan kemampuan sendiri baik mungkin, dan yang ketiga, percaya bahwa Allah SWT menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Indah Agustin. Di sini saya akan menyampaikan hikmah mengenal alam kubur atau alam barzah. Banyak sekali ya hikmah atau manfaat dapat diambil setelah mengenal alam barzah atau alam kubur. Apabila kita masih diberi anugerah oleh Allah SWT yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur adalah: 1. Kubur adalah tempat yang sangat sempit, maka luaskanlah dengan menyambung tali silaturahmi. 2. Kubur tempat yang sangat gelap, tergali dengan menjaga salat 5 waktu dengan ditambah salat tahajud. 3. Kubur tempat yang sepi, ramaikanlah dengan membaca ayat suci Al-Quran. 4. Kubur tempat binatang-binatang yang sangat menjijikkan, maka tersebut akan perbanyakkanlah dengan amal soleh, karena hal tersebut akan mendapat menolongmu. 5. Kubur tempat malaikat mungkar dan nangkir berkata, persiapkanlah jawaban dengan mengucap la ilaha illallah. 6. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam amal kebaikan, sedangkan akhirat adalah masa memanen. Untuk itu kita harus menanam bibit kebaikan. 7. Kehidupan dunia sementara, kehidupan yang sebenarnya adalah abadi, adalah akhirat kelak. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Rita Karisa Danaswara Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan, dan apabila Allah dapat menghidupkan, juga dapat mematikan. Allah merupakan satu-satu zat yang dapat mematikan alam semesta beserta isinya. Kematian adalah hak mutlak Allah. Manusia tidak dapat mengetahui kematiannya, karena setiap saat manusia bisa mati. Maka orang mukmin diajarkan mengucapkan kalimat asma Allah sebelum tidur. Rohnya orang yang tertidur dalam menggenggam Allah, sehingga orang yang tertidur tidak mengetahui apa-apa walaupun jasadnya masih hidup. Bagi orang yang beriman, kematian itu bukan suatu yang harus diikuti, sebagaimana kehidupan juga tak perlu dikhawatirkan, karena hidup dan mati ketetapan Allah yang harus diterima sebagai takdir kita. Ketika diberi kesempatan hidup, kita manfaatkan kehidupan itu untuk beribadah dan beramal saleh untuk bekal menuju kematian. Kita dapat meladani Asmaul Husna Al-Mumit. 1. Selalu mengingat kematian. 2. Menekankan amar makruh nahi munkar. 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sekian, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang
asmauluna al-ba'is. Setelah manusia diberi kehidupan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fase berikutnya adalah mereka akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat tiba, yang disebut dengan yaumul ba'ats. Di al-ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Maksudnya adalah Allah yang membangkitkan manusia dari kuburnya, membangkitkan manusia setelah tidur, membangkitkan semangat manusia, menolong manusia dari kesulitan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya akan menjelaskan tentang Hari Raya Kurban. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, semua umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban pada waktu pelaksanaan penyembelihan kurban adalah 10 dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut hari Tasyrik. Ada juga syarat-syarat binatang kurban, yaitu binatang yang akan dikurbankan harus yang sehat dan gemuk, tidak kena penyakit, tidak boleh cacat, sudah cukup umur, dan musinah. Artinya gigi telah berganti apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Haulaya. Saya di sini ingin membacakan pidato yang berjudul Tanda-tanda Orang Munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji dia mengingkari janjinya, dan apabila dia dipercaya dia khianat. Dan ada pula hadisnya, ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah kurban. Kata kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu, kurbanan, yang berarti pendekatan diri. Pengertian lain dari kurban adalah hewan-hewan ternak tertentu yang disembelih sejak Yaumun Nahar 10 Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik 13 Dzulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban adalah sunnah mu'akkad. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama berpendapat bahwa sejarah kurban berdasarkan sejarah dari Qabil dan Habil, yaitu putra dari Nabi Adam alaihi salam. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 yang memiliki arti, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Artika Sari. Saya akan membacakan pidato ciri orang yang perilaku mandiri. Seseorang yang menimbangkan kedua mandiri
maka dia tidak terlalu menggantungkan bantuan diri orang lain. Sebagai dia mampu, pasti akan dikerjakannya sendiri. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku mandiri yaitu sebagai berikut: dapat melayani diri sendiri, mencegahkan masalah sendiri, membuat pertimbangan sendiri, jalan bertindak mencukupi kebutuhan sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, tidak menggantungkan orang lain, berani mengambil keputusan, bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugas, jujur, optimis, berwawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana Vela Kamila. Saya akan berpidato yang berjudul Orang Munafik dan Hadisnya. Ciri-cirinya orang munafik adalah seperti misalnya kita bercurhat kepada teman kita, lalu teman kita membocorkan kepada teman yang lain. Lalu kita merasa bersalah karena teman yang lain tahu perkataan saya kepada teman curhat saya. Apa yang kita katakan kepada orang lain dan salah satunya kita pasti disinggung sama teman kita yang lain. Dan itulah cirinya orang munafik. Dan ada pula hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Berikut hadisnya. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, terima kasih sudah mendengarkan pidato saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Amelianata. Di sini saya akan menyampaikan tentang serakah. Serakah disebut juga tamak. Serakah adalah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebagaimana firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah wa yahsabu anna malahu ahmadah alla la yumbadanna fil hutamah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Quran Surah Al-Humazah ayat 1-4. Sekian dari saya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Makfira Izani Maulani. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 kelompok manusia ketika menyambut bulan Ramadan. Kelompok yang pertama, kelompok yang bersungguh-sungguh. Kelompok ini bersungguh-sungguh dalam menyambut bulan Ramadan. Kelompok yang kedua, kelompok yang biasa-biasa saja. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang lalai, tidak peduli, dan malas ketika datang bulan Ramadan. Kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, kira-kira
Kalian termasuk kelompok yang mana? Semoga kita tidak termasuk kelompok yang ketiga ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Zulfaira Khoirun Marsa. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Artinya adalah yang maha mematikan. Kematian adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mengetahui kapan kematian itu akan datang, di mana, dan disebabkan oleh apa orang tersebut mati, sebab semuanya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap saat manusia bisa mati, maka orang mukmin diajarkan untuk mengucapkan asma Allah sebelum tidur. Kita bisa meneladani al-mumit, yaitu dengan cara mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan amar makruh nahi mungkar, selalu mengingat kematian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hasna Aulia Putri. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu yang pertama, membaca niat haji dalam hati. Yang kedua, menjauhkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tentunya makan, minum, marah, dan mengeluh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaka Syahwa Salsabila. Hari ini saya akan menyampaikan tentang ibadah haji. Ibadah haji secara bahasa berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad, yakni pada masa Nabi Ibrahim. 1681 sampai 1686 SM. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Haji dan umroh merupakan suatu ibadah wajib bagi yang mampu. Rukun ibadah haji adalah serangkaian atau urut-urutan perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti. Rukun haji ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai kain putih. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar. Tawaf adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaiknya dilakukan 7 kali. Tahallul adalah mengakhiri ihram dengan mencukur rambut kepala paling sedikit 3 helai. Untuk laki-laki lebih baik dicukur habis.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan penuh ganjaran. Mengikhlaskan bulan Ramadan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang-orang yang terjerumus dalam neraka, padahal mereka adalah ahli ibadah, tapi niat di hati mereka hanyalah untuk pamer. Naudzubillahi min dzalik. Sungguh mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Makanya kita ubah perbuatan amal soleh kita dari sekarang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi